Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan sedikit tentang syok hipovolemik. Syok hipovolemik merupakan kondisi medis atau bedah di mana terjadi kehilangan cairan dengan cepat yang berakhir pada kegagalan beberapa organ, disebabkan oleh volume sirkulasi yang tidak adekuat dan berakibat pada fungsi perfusi yang tidak adekuat. Paling sering, syok hipovolemik merupakan akibat kehilangan darah yang cepat atau syok hemoragik. Kemungkinan besar yang dapat mengancam nyawa pada syok hipovolemik berasal dari penurunan volume darah intravaskular yang menyebabkan penurunan kardiak output dan tidak adekuatnya perfusi jaringan. Kemudian jaringan yang anoksia mendorong perubahan metabolisme dalam sel berubah dari aerob menjadi anaerob. Hal ini menyebabkan akumulasi asam laktat yang menyebabkan asidosis metabolik. Prinsip pemberian obat yaitu melalui cairan infus. Indikasi pemberiannya pada semua kasus syok ketika kardiak preload berkurang karena berkurangnya volume intravaskuler atau adanya obstruksi. Mekanisme kerjanya dengan menggantikan cairan yang hilang. Efek sampingnya bisa terjadi volume overload, pulmonary edema, peripheral edema. Kemudian epinefrin, indikasinya pada semua tipe syok ketika penggunaan katekolamin lainnya gagal mencapai keadaan vasokonstriksi yang diinginkan dan meningkatkan inotropik. Resusitasi jantung paru, syok anafilaktik. Efek samping yang dapat terjadi adalah iskemia miokard, stres kardiomiopati, takiartimias, oliguria atau anuria. Dosis epinefrin adalah 0,3 sampai 0,6 mg melalui intramuskular, dapat diberikan kontinu berdasarkan efek dan kebutuhan. Kemudian doputamin. Indikasinya pemberian doputamin pada semua jenis syok dengan infusifisiensi fungsi pompa ventrikel. Efek samping yang dapat terjadi adalah peningkatan heart rate kurang lebih 30 per menit, peningkatan tekanan darah kurang lebih 50 mmHg, nyeri kepala, kardiak aritmia. Dosis doputamin dapat diberikan secara kontinu bergantung pada efek dan kebutuhan tiap pasien, yaitu 2,5 hingga 5. Norepinefrin. Indikasi norepinefrin diberikan pada semua jenis syok dengan penurunan resistensi perifer. Efek samping yang mungkin terjadi adalah iskemia perifer, peningkatan tekanan darah, refleks bradikardia, dan kardiak aritmias. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul yaitu hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Untuk NOC-nya keseimbangan cairan dengan label 0601 dan NIC-nya manajemen syok hipovolemia. Diagnosa kedua yaitu perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan aliran arteri dan atau vena dengan NOC perfusi perifer dengan label L02011 dengan NIC manajemen sensasi perifer. Kemudian yang ketiga, kekurangan volume cairan atau syok hipovolemik berhubungan dengan kehilangan cairan aktif dengan NOC status cairan dan NIC-nya manajemen syok hipovolemik. Yang keempat yaitu ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien. Untuk NOC-nya status nutrisi dan NIC-nya status nutrisi. Kesimpulannya, syok hipovolemik merupakan kondisi medis atau bedah di mana terjadi kehilangan cairan dengan cepat yang berakhir pada kegagalan beberapa organ yang disebabkan oleh volume sirkulasi yang tidak adekuat dan berakibat pada perfusi yang tidak adekuat. Untuk sarannya diharapkan perawat bisa menangani pasien yang menderita syok hipovolemik. Sekian presentasinya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan dipersilahkan.